Shalom Elohim, Shalom Elohim. Pertama-tama saya mau menyapa kepada ketiga pribadi yang esa yang sudah bersama-sama kita dalam dunia ini. Shalom Elohim, salam hormat kepada Roh Bapak Yahweh, Pak Eman Nahagu. Shalom Elohim, salam hormat kepada Roh Kudus, Roh Alfa dan Omega, Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim, salam hormat kepada Roh Kudus, Roh Kebenaran, yaitu mempelainya Bunda Fe Hamdani. Shalom Elohim, anak-anak Tuhan, saksi-saksi Tuhan, bintang-bintang Tuhan, mempelai-mempelainya dimanapun berada, salam kasih, salam damai, sukacita buat kita semuanya. Ya Bapak Ibu, puji Tuhan, kembali saya mau bersaksi tentang penglihatan saya ya. Pada tanggal 11 kemarin, hari Minggu ya, pada ibadah waktu itu, ketika salah seorang dalam grup ibadah kita, salah seorang sahabat mendoakan orang tua daripada salah satu sahabat kita, di mana waktu itu dalam memejamkan mata saya melihat ada tangan besar yang mendorong seorang pria itu ke dalam lubang yang dalam, gelap dan tidak terlihat dasarnya, besar lubang itu, dan lubang itu seperti berbentuk besi ya, besar sekali begitu ya. Dan pria tersebut terbalik tubuhnya, kepala dan badannya itu sudah di bawah, dan tetapi dia belum jatuh total ke dalam lubang itu karena kakinya tersangkut di pinggiran lubang besi itu, tersangkut, dan tubuhnya terbalik begitu ya. Dan seperti biasa ketika hari selanjutnya kita menanyakan juga apa arti dari penglihatan ini, Tuhan menjelaskan kepada kita ya Bapak Ibu. Ini pesan Tuhan. Terowongan itu adalah gambaran daripada alam maut. Orang-orang yang jatuh dalam terowongan itu adalah orang-orang yang mati secara rohani. Tubuhnya yang hidup tapi sebenarnya jiwa dan rohnya itu mati. Dan tangan besar yang kau lihat itu adalah milik kerajaan kematian, milik daripada alam maut. Malaikat maut mengumpulkan jiwa-jiwa yang telah meninggal dari 4 penjuru bumi, dan ia menuangkannya ke dalam mulut bumi yang merupakan terowongan yang berputar, yang akan menghisap mereka, karena kerajaan neraka menginginkan lebih banyak pengiriman jiwa-jiwa termasuk orang yang didoakan itu, karena dia tidak patuh, tidak taat, dan terus saja ingin melakukan hal-hal yang menajiskan itu, berhubungan dengan wanita yang bukan pasangan hidupnya. Malaikat maut akan menghantarkan jiwanya yang telah mati itu dari bumi ke mulut alam maut itu. Alam maut itu selalu menuntut lebih banyak jiwa manusia, karena Lucifer ini mau kerajaannya penuh. Ia mau menarik banyak jiwa yang pergi ke alam maut, ke Hades itu, daripada pergi ke Firdaus. Seperti dalam firmanku Yesaya 5 ayat 14-16 mengatakan, sebab itu dunia orang mati akan membawa kerongkongannya lapang-lapang, dan akan merengangakan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga, sehingga lenyap ke dalam segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem, segala kegaduhannya dan orang-orang yang bersukaria di kota itu. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan, tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Selanjutnya pesan Tuhan Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Aku mengasihi orang selama ia masih hidup, tetapi setelah ia meninggal, ia akan menghadapi kekudusanku dan keadilanku. Dan ia walaupun rajin melayani di gereja, tetapi pelayanannya itu berbau busuk di hadapanku, karena orang yang tidak taat pelayanannya itu berbau busuk. Dengar baik-baik. Tidak ada artinya, tidak ada faedahnya itu. Tidak ada faedahnya, itu hanya memuaskan keinginan daging. Pelayanannya itu hanya untuk dilihat oleh manusia. Ia tidak sungguh-sungguh membayar harga daripada dosa-dosanya itu. Harus tersungkur dan merendahkan hati supaya semakin
merendahkan hati, bukan semakin menyombongkan diri dan semakin menentang aku, menghujat aku, melawan aku ketika hambaku memberitahukannya. Aku muak dan muak. Itulah pesan Tuhan Bapak Ibu, yang pesan yang sangat keras ya, kepada orang-orang yang mengeraskan hati dan tidak mau bertobat, yang menganggap dirinya benar. Segala teguran dia tidak terima. Itu yang juga terjadi kepada orang yang kita doakan itu. Sudah diberitahu kepada dia. Dia menganggap dia tidak benar. Dia menganggap dia sudah melayani, sudah benar. Walaupun kehidupannya sangat menyakiti itu hati Tuhan. Menajiskan, terlibat perselingkuhan. Dia merasa tidak bersalah. Dia malah mengatakan kita ajaran sesat. Ajaran karismatik itu kebanyakan sesat katanya begitu. Nah itu sesuai dengan hati dan iman kita masing-masing ya. Dan kita berharap kita semua tetap kuat, tetap taat dan membayar harga. Untuk kita kiranya terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak boleh, Tuhan juga berpesan tidak boleh putus-putus dalam berdoa. Karena lewat doa akan banyak mengubah segala rintangan, halangan atau segala kesakitan yang segala masalah akan berubah lewat doa-doa. Nah, tetapi semuanya sesuai dengan isi hati kita, sesuai dengan ketulusan hati kita. Apakah kita berdoa dengan tulus atau hanya permukaan saja, dan sesuai dengan iman kita. Waktu yang tinggal sedikit ini biarlah kita pergunakan untuk kiranya setiap harinya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, tidak bersungut-sungut dan tidak menghujat atau mencela pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Dan kiranya boleh kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, merendahkan diri serendah-rendahnya, karena kita adalah manusia debu tanah yang sangat berdosa. Semuanya karena kasih karunia Tuhan yang telah memberikan kita untuk bisa kita diselamatkan. Dan kita harus pergunakan karunia keselamatan yang Tuhan berikan itu untuk menjalankan kehidupan yang taat, yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih. Inilah kesaksian yang sederhana dari saya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim. Amin.